Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan merangkum cerita anime yang berjudul Fantasi Bishojo, Joniku Ojisanto. Anime ini menceritakan tentang dua om-om yang dikirim ke dunia isekai. Yang bikin uniknya, yang mana om-om satunya menjadi seorang cewek cantik. Bahkan kecantikannya yang membuat heboh para cowok. Nah, mengapa ia bisa menjadi seorang cewek cantik? Dan bagaimanakah keseruan dari dua om-om ini? Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua om-om yang sudah kencan buta di sebuah minibar. Pertama, kita diperkenalkan dengan om-om yang bernama Jinguji Tsukasa. Umurnya 32 tahun. Ia berpenampilan rapih, tampan, percaya diri. Ia juga unggul dalam studi dan olahraga. Bahkan ia populer dari kalangan wanita sejak SMP sampai SMA. Namun meski begitu, ia tetap saja masih jomblo. Bisa dibilang kini ia lebih nyaman dengan sahabatnya. Sedangkan om-om yang satunya, ia bernama Tachibana Hinata, umur 32 tahun. Sifatnya bisa dibilang tidak baik maupun tidak buruk, atau sama dengan rata-rata. Namun ia begitu sulit mendapatkan seorang wanita. Lalu ketika mereka keluar dari sana, Tachibana yang begitu mabuk, ia pun ngalindur bahwa dirinya ingin menjadi seorang wanita cantik yang diperebutkan oleh banyak orang. Tiba-tiba muncul Dewi Cinta di hadapan mereka. Jinguji yang begitu terkejut, dikiranya ia adalah wanita LED. Dewi yang kesal karena dihina, lalu ia pun meluncurkan panahnya ke arah mereka. Sehingga mereka berdua masuk ke dalam dunia isekai. Jinguji terkejut melihat Tachibana yang tiba-tiba meleleh. Di saat itu juga, Tachibana langsung berubah menjadi seorang wanita cantik. Namun, Tachibana sendiri belum menyadari bahwa dirinya menjadi seorang wanita. Lalu di saat itu juga, Jinguji memperlihatkan sebuah cermin kepada Tachibana. Sehingga kini, Tachibana begitu terpesona melihat dirinya sendiri. Bahkan ia sampai meneliti isi tubuhnya. Yang harusnya nggak ada, malah ada. Yang harusnya sosis, malah martabak. Jinguji yang shock, bahkan muntaber melihat Tachibana yang menjadi seorang wanita. Lalu Dewi Cinta pun datang kembali dan memberitahukan kepada mereka bahwa keinginan mereka kini terpenuhi. Bahkan mereka berdua menjadi seorang pahlawan. Oleh karena itu, mereka harus melawan Raja Iblis. Tentu hal itu membuat Tachibana begitu atoh menjadi seorang pahlawan. Namun Jinguji masih tak percaya dengan ucapannya. Dewi yang tambah kesal dengan mereka, lalu ia pun mengutuk mereka berdua agar mereka mau melawan Raja Iblis. Setelah ia pergi, Jinguji yang melihat Tachibana kini menjadi terpesona. Bahkan ia mengatakan kawaii. Begitu juga Tachibana yang awalnya ngeles, namun setelah melihat muka Jinguji, ia pun jadi terpesona. Sehingga mereka berdua pun saling adu perasaan. Karena tidak mau itu terjadi kesalahpahaman, maka mereka berdua pun memutuskan untuk melawan Raja Iblis, agar kutukan dari mereka pun segera hilang. Di dalam perjalanan, Tachibana yang masih penasaran dengan kata-kata kawaii dari Jinguji, ia pun berpura-pura terjatuh dan membuat sebuah drama. Namun rupanya Jinguji tidak berpengaruh, malah ia mengeluarkan tangannya. Di saat mereka saling adu perasaan, tak disangka muncul sosok monster yang menyerang mereka. Setelah terjatuh dan terpojok, mau tak mau Jinguji pun melawan monster tersebut. Tachibana yang khawatir karena hewan liar tersebut adalah tipe peledak. Namun tak disangka, hanya dengan satu pukulan, monster tersebut langsung tepar. Jinguji menduga kemungkinan ketika di dunia asalnya ia selalu pergi ke gym,
untuk olahraga dan mengangkat beban, sehingga fisik pun menjadi meningkat di dunia tersebut. なんだその数字。経験値か。 Lalu muncullah XP di atas kepala Jinguji. Ketika diamati dari status mereka berdua, Jinguji mendapatkan kenaikan level tinggi, sedangkan Tachibana yang masih rendah. Namun, skill dari Tachibana tak terkalahkan, yang mana ia mempunyai skill kecantikan yang tiada tara, dan ia juga mempunyai skill pembawa onar. Ketika skill Jinguji dikeluarkan, lalu muncullah sebuah pintu, tapi bukan pintu Doraemon yang bisa pergi kemana baik. Setelah diperhatikan, ternyata itu pintu milik Tachibana yang terhubung ke dalam rumahnya. Lalu mereka berdua pun memutuskan pergi ke desa terdekat. Sesampainya di sana, dengan penampilan Tachibana yang begitu kawaii dan cara bicaranya pun bisa diandalkan, ia pun akan pergi berdiskusi dengan para warga. Namun tak lama kemudian terjadilah kekacauan, sehingga Tachibana tersenggol seperti gangsing. Bahkan ia sampai terjatuh. Di saat itu juga muncul seorang bandit menghampiri Tachibana. Ketika diajak bicara, seketika bandit tersebut langsung terpesona. Bahkan ia mengajak Tachibana untuk menikah dengannya. Tak lama kemudian, kakak si bandit pun datang menghampiri. Seketika itu juga ia pun langsung terpesona. Alhasil mereka berdua saling merebutkan Tachibana. Di saat mereka saling berdebat, rupanya si rambut pang juga ikut-ikutan nimbrung. Pada akhirnya mereka semua saling baku hantam. Lalu para bandit yang terikat dengan sombong mengatakan bahwa akan ada grup utama yang akan menyerang desa kembali. Jinguji menduga bahwa markas mereka tidak jauh dari desa tersebut. Sontak mereka pun langsung terdiam. Namun setelah dirayu oleh om-om yang super cantik, pada akhirnya mereka pun memberitahukannya. Lalu di malam harinya mereka berdua pun sampai di markas para bandit. Sehingga Jinguji memutuskan akan melawan mereka. Namun Tachibana merasa khawatir terhadap Jinguji. Dari situlah Tachibana ingin membantu Jinguji. Namun hal itu malah membuat Jinguji menghayal, bahkan terbawa ke dalam suasana atau genjutsu. Setelah dipikir-pikir kembali, Jinguji yang tidak mau itu terjadi, ia pun malah mendagorkan kepalanya ke pohon. Namun ternyata itu tidak menjadi solusi baginya. Malah Jinguji melempar Tachibana ke arah bandit, sehingga para bandit menyerang mereka. Namun Jinguji yang begitu kesal, ia pun dapat melawan mereka dengan menanam mereka seperti padi. Jelang tak lama, kepala desa dan warga pun datang untuk membantu. Namun seketika itu juga, Jinguji pun malah menanam kepala desa. Melihat tingkah Jinguji yang begitu aneh, rupanya ia begitu terpesona pada Tachibana. Lalu Tachibana pun menampar Jinguji, sehingga efek terpesona pun hilang dari kepala Jinguji. Lalu setelah para bandit dikalahkan, mereka pun mendapatkan upeti. Tak lama kemudian, terjadilah kebakaran. Cerita berpindah di kediaman kepala suku Elif, di mana ia selalu membanggakan kecantikannya. Ketika ia hendak melihat hutan di balik tirai, namun pas dilihat, hutan tersebut habis terbakar. Kembali ke tokoh utama, di mana mereka berdua akan memutuskan pergi ke kota besar untuk mencari informasi mengenai Raja Iblis. Dan anime pun bersambung di sini. Nah, nantikan video part selanjutnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar menjadi semangat pula untuk membuat kontennya. Sekian, terima kasih. Salam anime lover.